Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan. Bersyukur kalau hari ini Tuhan masih memberikan kepada kita kesempatan untuk kita datang berbakti kepada Tuhan. Tanpa terasa kita sudah tiba di minggu yang pertama di bulan November tahun 2020. Selama lebih dari 7 bulan kita sudah lalui pandemi ini. Selama lebih dari 7 bulan kita hidup di dalam pemeliharaan dan anugerah Tuhan. Selama lebih dari 7 bulan Tuhan melimpahkan kepada kita kekuatan, kesehatan, bahkan berkat-berkat dan anugerah yang luar biasa yang saya percaya ada di dalam kehidupan setiap kita sampai hari ini. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, melalui kesempatan ini saya mau menyampaikan terlebih dahulu beberapa pengumuman gereja. Yang pertama, saya mau mengulangi pengumuman minggu yang lalu mengenai persembahan syukur Natal. Saudara, kita akan mulai mengumpulkan persembahan syukur Natal sampai dengan akhir tahun ini. Bapak Ibu Saudara yang menyatakan ucapan syukur di hadapan Tuhan buat kasih karunia Tuhan di selama 2020. Bapak Ibu bisa menyampaikan persembahan syukur saudara melalui rekening kas umum gereja dengan menyertakan angka 25 di belakang persembahan saudara. Jadi misalkan saudara mempersembahkan Rp100.000, maka tambahkan 25 menjadi Rp100.025. Maka kemudian itu akan dipakai oleh panitia untuk aksi Natal kita tahun ini. Yang kedua, saudara, saya mau mengucapkan selamat ulang tahun kepada saudara-saudara yang berulang tahun, yang bertambah usia di bulan November tahun 2020 ini. Mengucap syukur buat kasih setia dan pemeliharaan Tuhan selama 1 tahun terakhir. Mengucap syukur buat usia yang ditambahkan. Dan saya berdoa buat setiap jemaat, supaya setiap jemaat yang berulang tahun lebih diberkati, lebih bersukacita, lebih sungguh-sungguh mau mendaya gunakan waktu dan kesempatan yang ada untuk hidup memuliakan nama Tuhan. Melalui kesempatan ini saya juga mendorong setiap kita, saudara, untuk saling berbagi, untuk saling berinteraksi, baik melalui WA, baik melalui telepon. Saudara, saya mendorong setiap jemaat yang belum masuk di dalam WA grup masing-masing komisi untuk melibatkan diri masuk di dalam WA grup tiap-tiap komisi. Entah itu komisi pria, komisi wanita, pemuda remaja, ataupun anak-anak sekolah minggu. Karena melalui WA grup ini kita bisa berinteraksi dan kita masih bisa mendapatkan update informasi seputar gereja kita. Mari bersama-sama kita persiapkan diri kita untuk kita masuk dalam ibadah. Saya mengundang kita bangkit berdiri. Kita akan mohon berkat Tuhan, kita akan berdoa kepada Tuhan. Mari kita bersama-sama tundukkan kepala, kita satu di dalam doa. Bapa, sungguh kami mengucap syukur kepadamu pada hari ini ketika kami punya kesempatan sekali lagi untuk kami datang kepadamu Tuhan. Bapa, kami bersyukur untuk setiap waktu, kesempatan, bahkan anugerah yang kami sadari datangnya dari Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur kalau Engkau masih memberikan nafas kehidupan kepada kami. Sehingga hari ini Tuhan kami boleh datang kepadamu, kami boleh beribadah kepadamu. Walaupun masih di tempat kami masing-masing, walaupun masih dalam format ibadah online, tetapi kami percaya kuasa Tuhan tidak terbatas Tuhan oleh jarak dan waktu. Kuasa Tuhan akan dicurahkan kepada kami ketika kami mau sungguh-sungguh datang beribadah kepada Engkau. Terima kasih Bapak, terima kasih. Bapak, kami menyerahkan waktu ibadah kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Dari permulaan sampai pada akhirnya, biar kiranya Tuhan Engkau mengurapi ibadah kami, Engkau berkenan atas ibadah kami, dan terutama berkat firman Tuhan boleh dicurahkan, boleh dilimpahkan dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati setiap yang terlibat di dalam ibadah kami pada hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami akan beribadah kepadamu. Haleluya, amin. Silakan saudara duduk kembali. Shalom saudara terkasih. Kita persiapkan hati kita. Kita masuk dalam hadirat Yesus. Dia Allah yang kudus bagi setiap kita. Haleluya Yesus. Allah yang baik bagi setiap kita Yesus. Yesus, kami sembah Kau. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus.
dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang berkuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Masuk ruang maha kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus, Allah yang kudus Tuhan. Haleluya. Yesus, haleluya, haleluya. Yesus, Yesus, haleluya. Mari yang percaya kita sembah Dia. Dia Allah yang kudus bagi setiap kita. Haleluya, Yesus, Yesus, kami sembah Kau. Haleluya, Yesus, Yesus,
Engkau Allah yang berkuasa bagi setiap kami Bapa. Engkau Allah yang menyertai setiap kami Yesus. Engkau Allah yang besar bagi setiap kami Bapa. Haleluya. Haleluya Yesus. 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 Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sebab Engkau besar Bapa. Terima kasih Tuhan. Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar. Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Seperti Engkau. Tiada seperti Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Allah yang bisa bagi setiap kami Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kami mengundang semua jemaat itu bangkit berdiri. Mari kita bersorak-sorai bagi Yesus Allah kita. Haleluya. Oh Yesus. Mari sama-sama katakan, Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu sekarang dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Haleluya. Allah itu baik bagi setiap kita. Haleluya. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah
Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Haleluya. Haleluya, berikan sorak-sorak yang mulia bagi Yesus Allah kita. Haleluya. Mari lebih sungguh-sungguh lagi kita bersyukur buat Yesus Allah kita. Haleluya. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Haleluya, haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Haleluya. Dia amat baik bagi setiap kita. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya namanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Na 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 na. Haleluya, haleluya Yesus. Mari kita persiapkan hati kita. Kita akan mendengar sabda firman Tuhan. Kami persilakan jemaat untuk duduk. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya
sabda kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu dapat tertanam dalam setiap kehidupan kami Bapa. Haleluya Yesus. Terima kasih. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Itu kan tak ada yang mustahil bagi Tuhan, tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Mari katakan dengan segenap hati, kami mengundang jemaat itu bangkit berdiri. Haleluya Yesus, pujikan dengan segenap hati, percaya Yesus mendengarkan setiap perkataan kita. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Percaya Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Biarlah iman kami yang berkata bahwa tiada yang mustahil bagi Engkau Bapa. Haleluya. Tak ada yang mustahil bagi Tuhan, tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan
percaya Kau pulihkan kami Tuhan. Kami percaya Kau angkat setiap beban kami Bapa. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya mujizat-Mu selalu nyata bagi setiap kami Bapa. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu Bapa. Tutup bungkus kami dengan kuasa-Mu yang kudus ya Bapa. Dan biarlah firman-Mu berkenan bagi setiap kami Tuhan. Mari bersama-sama kita mempersiapkan diri untuk kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Sekali lagi saya mengajak kita tundukkan kepala, kita satu di dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan buat kesempatan hari ini. Kami boleh menaikkan puji-pujian dan penyembahan kami di hadapan-Mu. Bapak, kami mengucap syukur buat setiap kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami. Kami tahu inilah anugerah Tuhan. Kami tahu inilah kebaikan Tuhan semata dalam kehidupan kami, sehingga kami masih boleh datang beribadah kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah kiranya Tuhan bersuka hati atas setiap pujian kami. Dan Tuhan menerima pujian dan penyembahan kami sebagai persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Pada kesempatan ini kami mau mempersiapkan diri kami. Sekali lagi kami akan menghadapi firman-Mu. Sekali lagi kami akan belajar kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus urapi setiap kami. Roh Kudus bukakan hati dan pikiran setiap kami kepada kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah kiranya kuasa firman-Mu bekerja di tengah-tengah setiap kami pada hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Urapi setiap kami Tuhan. Kami menyerahkan waktu pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Silakan saudara duduk kembali. Saudara, pemberitaan firman Tuhan pada hari ini akan diambil dari kitab Ulangan. Sekali lagi saya mengajak kita untuk kita melihat kepada kitab Ulangan. Ulangan pasal yang ke-30, saya mengajak kita untuk kita membaca ayat yang ke-11 sampai 20. Kitab Ulangan pasal yang ke-30, ayat ke-11 sampai ayatnya yang ke-20. Bapak Ibu Saudara bisa perhatikan Alkitab masing-masing. Saya akan bacakan untuk setiap kita. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidaklah terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh. Tidak di langit tempatnya sehingga engkau berkata, siapakah yang akan naik ke langit untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melakukannya. Juga tidak di seberang laut tempatnya, sehingga engkau berkata, siapakah yang akan menyeberang ke seberang laut untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita, supaya kita melakukannya. Tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu, untuk dilakukan. Ingatlah, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintah, ketetapan, dan peraturannya, supaya engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya. Tetapi jika hatimu berpaling dan engkau tidak mau mendengar, bahkan engkau mau disesatkan untuk sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya, maka aku memberitahukan kepadamu pada hari ini, bahwa pastilah kamu akan binasa. Tidak akan lanjut umurmu di tanah, kemana engkau pergi, menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan, supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu, dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya. Sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak dan Yakub,
untuk memberikannya kepada mereka. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, sebelum kita masuk dalam perenungan firman Tuhan pada hari ini, saya mengajak kita untuk kita menyaksikan tayangan yang berikut ini. Setuju kalau saya katakan bahwa pembuat video tadi adalah orang yang sangat keren, kreatif ya. Saudara, kita bisa menikmati hasil karyanya, nonton selama 3 menit, tetapi saya percaya bahwa karya yang 3 menit tadi pasti dihasilkan dari kerja keras selama beberapa hari. Saudara, mereka merencanakan alurnya, mereka mempersiapkan benda-bendanya. Lalu sebelum dilakukan, mereka pasti melakukan uji coba sampai semuanya berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Saudara, apa yang mau saya sampaikan melalui tayangan tadi? Saudara, melalui tayangan tadi, saya mau membawa kita kepada satu hal, yaitu hukum sebab akibat. Ada bola yang digelindingkan, makanya kemudian ada kartu yang jatuh. Ada kartu-kartu yang jatuh, kemudian kartu-kartu tadi mendorong bola yang lainnya. Bola yang lainnya menarik tali ayunan, lalu kemudian tali ayunan tadi mendorong papan atau mainan, dan seterusnya. Sampai tayangan yang terakhir. Saudara, entah saudara sadar atau tidak, prinsip sebab dan akibat ini juga berlaku dalam hampir semua aspek kehidupan kita. Saudara, bayangkan saja, kalau kita sering makan makanan tinggi kalori dan kurang berolahraga, maka kemudian bisa diprediksi, bisa dipastikan yang namanya kolesterol, trigliserid, asam urat, bahkan gula dalam darah akan makin tinggi. Makin tinggi kolesterol dan kawan-kawannya, maka makin dekat kita dengan yang namanya penyakit degeneratif. Di sisi lain,
Saya tahu ada cukup banyak dari antara kita yang selama masa pandemi ini makin harus sering berinteraksi, berhadapan dengan gadget. Tetapi kondisi ini bukannya tanpa risiko, saudara. Kita tahu bahwa gadget memancarkan sinar ultraviolet yang tidak baik untuk mata kita. Semakin sering kita terpapar sinar UV dari gadget, maka sesuai dengan hukum sebab akibat tadi, maka risiko penyakit mata dan turunannya akan semakin besar. Saudara, firman Tuhan yang menjadi perenungan kita pada hari ini juga mengingatkan akan adanya hukum sebab akibat di dalam kaitannya dengan relasi kita terhadap Tuhan. Mari kita perhatikan sekali lagi apa yang dikatakan oleh Musa di ayat 9 dan 10. 9 dan 10 dituliskan di sana, Tuhan Allahmu akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam segala pekerjaanmu, dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu, dan dalam hasil bumimu. Sebab Tuhan Allahmu akan bergirang kembali karena engkau dalam keberuntunganmu, seperti ia bergirang karena nenek moyangmu dahulu. Apabila, perhatikan bagian ini, apabila engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu dengan berpegang pada perintah dan ketetapannya yang tertulis dalam kitab Taurat ini, dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Lalu bagian yang lain di ayat yang ke-16 dikatakan di sana, karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintah, ketetapan dan peraturannya, supaya, perhatikan sekali lagi, supaya engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya. Saudara, sebagaimana yang pernah saya sampaikan beberapa waktu yang lalu, kitab Ulangan ini adalah sebuah kitab yang secara literal berarti hukum yang kedua. Dan kitab ini berisi catatan mengenai perkataan-perkataan Musa kepada umat Israel generasi yang kedua, sesaat sebelum mereka masuk ke tanah perjanjian. Kepada generasi yang sebentar lagi akan menerima tanah perjanjian dan berkat Tuhan yang melimpah, Musa berulang kali mengingatkan mereka soal kasih kepada Tuhan, soal kesetiaan kepada Tuhan. Saudara, di dalam catatan saya, khusus di kitab Ulangan ini saja, setidaknya ada 7 kali Musa mengulangi perintah supaya bangsa Israel tetap berpegang kepada perintah, ketetapan, dan peraturan Tuhan. Kenapa? Simpel saja. Karena hanya dengan jalan itulah mereka akan hidup di dalam berkat Tuhan. Saudaraku, bukan 1 atau 2 kali saja saya menjumpai adanya kesalahpahaman mengenai Tuhan dan perintahnya. Tidak sedikit orang yang kemudian memandang Tuhan dalam perjanjian lama adalah pribadi yang penuh dengan amarah, yang sama sekali tidak bisa mentolerir kesalahan manusia, atau bahkan seperti seorang jaksa yang akan merasa sangat puas kalau dia sudah menjatuhkan hukuman atas mereka yang tidak taat kepadanya. Saudara, Tuhan di dalam perjanjian lama seringkali dipandang sebagai Tuhan yang tidak punya kasih karunia. Kesalahpahaman berikutnya berkaitan dengan perintah dan ketetapan Tuhan. Saudara, sangat mungkin bagi kita untuk jatuh dalam pengertian bahwa perintah Tuhan itu seperti aturan yang hanya dibuat untuk membatasi kebebasan manusia. Tuhan itu seperti pribadi yang sewenang-wenang yang kemudian membuat aturan hanya supaya dia jangan marah, begitu ya. Dengan pemahaman yang seperti ini, tidak heran kemudian ada orang-orang yang punya argumentasi bahwa apa yang tertulis di dalam kitab perjanjian lama tidak berlaku lagi bagi kita yang sekarang hidup di zaman anugerah. Saudara, pertanyaannya apakah benar demikian? Dari Ulangan pasal 30 ini saya berharap kita berani mengkoreksi kesalahpahaman yang selama ini mungkin ada dalam diri kita, baik itu tentang pribadi Tuhan maupun tentang perintah dan ketetapan Tuhan. Saudaraku, seorang penulis buku yang bernama Dorothy Sayers pernah berkata bahwa sesungguhnya di dunia ini ada 2 jenis hukum.
Yang pertama adalah hukum model tanda berhenti. Dan yang kedua adalah hukum model api dan air. Saya akan jelaskan satu demi satu, saudara. Saudara, bayangkanlah di sebuah kota ada sebuah perempatan yang sangat sibuk. Perempatan itu sangat ramai, sangat banyak, padat kendaraan, begitu ya. Setiap hari perempatan itu dilewati oleh banyak kendaraan dan selama ini tidak ada rambu tanda berhenti atau lampu lalu lintas yang ada di sana. Lalu kemudian Dinas Perhubungan Kota mulai memasang tanda berhenti atau semacam lampu lalu lintas yang akan mengatur alur lalu lintas di perempatan itu. Siapa dulu yang akan diizinkan jalan dan siapa yang harus menunggu? Berapa lama lampu merah dan hijau dari masing-masing arah? Lalu kemudian apakah ada larangan untuk belok atau putar balik atau berhenti di sekitar perempatan? Berapa besar sanksi yang akan diterapkan, yang akan diputuskan kalau ada yang melanggar? Dan berbagai macam aturan yang berkaitan dengan hal itu. Lalu kemudian ternyata bahwa rambu tanda berhenti atau rambu lalu lintasnya bermasalah, saudara. Ditemukan bahwa arus lalu lintas dari arah selatan ternyata lebih ramai, lebih macet, dan karena itu diperlukan modifikasi atau perubahan atas peraturan yang sudah dibuat. Lampu hijau dari arah selatan perlu dibuat lebih lama sehingga itu mengurai kemacetan, sehingga kemudian lampu merah dari arah yang lain itu dibuat agak sedikit lebih lama, dan ada juga rambu-rambu yang tadinya dipasang ternyata harus dicabut berkaitan dengan perubahan tersebut. Saudara, bukankah manusia membuat peraturan model tanda berhenti untuk alasan yang baik? Orang tua yang baik pasti membuat peraturan di dalam rumah. Misal, anak-anak diwajibkan untuk sudah ada di rumah maksimal jam 9 malam. Kalau mereka pergi keluar rumah, harus izin kepada orang tua atau siapapun juga yang ada di rumah. Setiap orang yang ada di rumah punya jadwal piket, membersihkan rumah, cuci piring, cuci baju, dan lain sebagainya. Kalau makan, harus di meja makan dan tidak boleh pegang HP dan lain sebagainya. Dan peraturan ini bisa disesuaikan, bisa dirubah, bisa dicocokkan sesuai dengan perubahan waktu. Saya percaya para pemilik usaha juga pasti membuat peraturan di tempat kerjanya. Ada jam masuk, ada jam pulang, ada etiket soal interaksi antar karyawan, ada hal-hal yang diatur, dilarang, diinstruksikan oleh pemilik tempat kerja. Dan itu sifatnya bisa dirubah, bisa dimodifikasi sesuai dengan kondisi yang ada. Saya percaya pemerintah manapun juga pasti akan mendesain peraturan yang wajib ditaati oleh semua warga negara. Dan peraturan-peraturan undang-undang di dalam sebuah negara kadangkala juga perlu dirubah, kadangkala juga perlu dimodifikasi. Kalau peraturan atau undang-undang itu sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman, atau jika ada satu keadaan yang tidak memungkinkan, maka peraturannya bisa dirubah. Ini model hukum yang pertama. Hukum model yang kedua dinamakan hukum model api dan air. Apa maksudnya, saudara? Saudara, tidak seperti hukum model yang pertama yang dibuat oleh manusia. Tipe hukum yang kedua ini sifatnya pasti. Misal, pada saat saudara menaruh tangan di atas kompor yang sedang menyala, saudara meletakkan tangan di atas api, maka tangan saudara pasti akan terbakar. Atau, kalau saudara meletakkan tangan di dalam air, maka tangan saudara pasti akan basah. Saudara tidak peduli apakah saudara rakyat biasa ataukah saudara pejabat yang punya kuasa yang sangat besar, sekali saudara taruh tangan di dalam api yang membara, maka hasilnya pasti akan sama. Tidak kemudian karena mentang-mentang saudara penguasa, saudara pejabat, saudara taruh tangan di atas api, tangan saudara menjadi kebal. Tidak, saudara. Ini satu hukum alam yang sifatnya pasti. Hukum model yang kedua ditetapkan oleh Tuhan, dan sekali kita mencoba untuk melanggarnya, maka selalu akan ada konsekuensi yang terjadi atas diri kita. Ini hukum model api dan air. Saudara, dengan cara seperti inilah seharusnya kita membaca perkataan Musa dalam Ulangan pasal 30. Sekali lagi, saya tegaskan bahwa kitab Ulangan adalah sebuah kitab
yang mengingatkan umat perjanjian yang sudah menerima anugerah kelepasan dari Tuhan atas perbudakan di Mesir, dan kepada mereka Tuhan sudah menjanjikan, Tuhan sudah menyediakan tanah Kanaan sebagai tanah perjanjian yang penuh dengan susu dan madunya. Secara khusus di pasal 30 ayat 11 sampai 20 yang kita baca tadi, isinya ada 3 poin saja. Yang pertama, ayat 11 sampai 14. Di situ dinyatakan bahwa perintah dan ketetapan Tuhan itu sangat mudah didapat, sangat mudah dimengerti. Tidak peduli seberapa sering kita mendengar firman, tidak ada gunanya kita berdebat panjang lebar soal perintah Tuhan. Tetapi yang jauh lebih utama adalah apakah saudara dan saya sudah melakukannya dalam praktek hidup setiap hari. Yang kedua, ayat 15 dan 16. Dikatakan di sana bahwa mentaati dan mengikuti perintah Tuhan akan membawa mereka kepada kehidupan. Saudara, ketaatan kepada firman Tuhan itu bukan soal menghindari hukuman. Setiap orang percaya seharusnya membaca setiap perintah dan ketetapan Tuhan bukan sebagai batasan atau ancaman yang menakutkan, tetapi lebih sebagai alat bantu yang menolong mereka untuk menikmati berkat Tuhan yang sesungguhnya. Apalagi bagi kita yang hidup di zaman anugerah sekarang ini. Saya terlalu percaya bahwa hati Bapa sangat rindu untuk memberkati anak-anaknya. Karena itulah, maka saudara dan saya patut memandang perintah dan larangan Tuhan sebagai anugerah yang akan menjauhkan kita dari gaya hidup yang membawa kita kepada kebinasaan. Dan itulah yang akan menolong kita untuk menikmati relasi dengan Tuhan sebagai sumber kehidupan yang sejati. Yang ketiga, yang terakhir, ayat 17 sampai 20, dikatakan di sana bahwa melalaikan atau meninggalkan atau mengabaikan perintah Tuhan akan membawa kepada kematian. Saudara, dari 3 perkara itu kita belajar bahwa perintah dan ketetapan Tuhan tidak pernah dimaksudkan untuk menjadi batu sandungan bagi kita. Tuhan bukan pribadi yang mencari-cari kesempatan untuk menegur kita. Semua perintah, semua peraturan, semua ketetapan Tuhan dibuat dengan tujuan untuk menolong saudara dan saya menghindari pola-pola hidup yang akan membawa kita kepada tragedi. Dan di saat yang bersamaan akan membawa kita untuk menikmati berkat kehidupan sepenuhnya. Bukan sebagai larangan yang membatasi, tetapi lebih mirip seperti buku manual yang ada di setiap kendaraan atau peralatan elektronik yang baru kita beli. Saudara, saya percaya kita yang pernah beli motor, mobil, atau alat-alat elektronik gitu ya, di setiap paket pembelian itu kita pasti menerima juga yang namanya buku manual. Di dalam buku manual, saudara dan saya pasti akan menemukan petunjuk, instruksi, dan sekaligus larangan tentang bagaimana seharusnya kita memperlakukan kendaraan atau alat-alat elektronik itu. Setiap pemilik kendaraan atau barang elektronik boleh memilih apakah dia akan memperlakukan barangnya sesuai dengan buku manual, ataukah dia akan mengabaikan dan melanggar buku manual. Yang jelas, kalau saudara memilih untuk mengabaikan, begitu ya, melalaikan, saudara akan terima konsekuensinya. Dan saudara yang memilih juga untuk mentaati, mengikuti apa yang ada di buku manual, saudara juga terima konsekuensinya. Saudara, pertanyaan sekarang, apakah selama kehidupan ini saudara dan saya sudah sungguh-sungguh memperhatikan dan mempraktekkan apa yang Tuhan perintahkan di dalam kehidupan kita? Saudara sekalian kasih Tuhan, beberapa tahun yang lalu ada sebuah buku yang berjudul Tuesday with Morrie atau Hari Selasa bersama Morrie. Saudara, buku ini diambil dari sebuah kisah nyata tentang seorang pria yang bernama Mitch dan mantan dosennya yang bernama Morrie. Mitch dulunya adalah mahasiswa yang baik. Selama kuliah, dia selalu mengerjakan semua tugas dengan nilai yang memuaskan. Tetapi kemudian Mitch menjadi sangat terobsesi dengan dunia ini. Fokusnya adalah seberapa besar gaji yang bisa dia dapatkan, rumah besar, mobil baru, dan semua prestasi dunia yang dikejar oleh manusia. Selama di kampus,
Mori adalah dosen favoritnya. Tetapi setelah wisuda, Mitch lebih sibuk mengejar mimpinya. Sudah beberapa waktu kemudian ada satu tragedi besar, ada satu peristiwa terjadi dalam perjalanan hidup Mitch. Dan tiba-tiba saja dia ingat kepada sang mantan dosen. Yang mengejutkan adalah bahwa Mori ini sudah pensiun dari mengajar dan sekarang dia sedang berjuang melawan penyakit ALS, amyotrophic lateral sclerosis. Ini adalah satu penyakit yang menyerang sistem syaraf dan belum ada obatnya. Saudara, untuk membantu kita memahami bagaimana kondisi Mori, sang dosen pada waktu itu, Mitch menuliskan seperti ini. Kondisi Mori begitu kurusnya, sampai kita bisa melingkarkan jemari kita di sekeliling pahanya. Andai kata dia dapat berdiri, tingginya tidak akan lebih dari 1,5 meter. Dan celana yang pas baginya mungkin celana anak kelas 6 sekolah dasar. Saudara, di dalam kondisi yang seperti itu, Mori berkata, Mitch, dulu aku memang adalah gurumu. Dan aku sudah mengajarkanmu tentang hidup dan bagaimana menjalani kehidupan. Sekarang, aku mau berbicara tentang pelajaran yang aku dapatkan soal kematian. Sejak itulah, Mitch selalu datang setiap hari Selasa ke rumah Mori selama 14 minggu. Untuk apa? Mereka membicarakan soal kehidupan, kematian, prioritas dalam hidup, keluarga, penyesalan, pernikahan, pengampunan, dan semua perkara-perkara yang mereka bisa ungkapkan satu dengan yang lain. Satu hal yang dikatakan Mori yang sangat membekas dalam ingatan Mitch adalah, jangan pernah menunggu sampai engkau mati untuk mendengar semua hal yang orang lain katakan tentang dirimu. Engkau harus mengekspresikan perhatian dan kasihmu pada orang lain selagi masih ada waktu. Kalau masih ada satu ganjalan antara dirimu dan seseorang, lekas bereskan. Jangan menunggu, karena waktu tidak pernah kompromi. Saudara, ada berapa banyak di antara kita yang selama ini masih berpikir bahwa hidup ini melulu soal aku, soal saya, soal diri kita? Ada berapa banyak di antara kita yang masih percaya bahwa pekerjaan kita, aktivitas kita, perbuatan kita, apa yang kita kerjakan, itu semata-mata hanya berkaitan tentang diri kita sendiri? Faktanya, ada berapa banyak orang yang entah disadari atau tidak, perkataan dan perbuatannya sudah membawa pengaruh dalam diri orang lain. Saudara, pengaruh itu bisa saja pengaruh yang negatif, tetapi juga bisa pengaruh yang positif. Dalam kisah Mitch dan Mori, kita melihat bagaimana seorang Mori sudah membawa pengaruh yang sangat positif dalam diri Mitch. Dan di dalam perikop kita hari ini, kita pun melihat bagaimana seorang Musa sudah membawa pengaruh yang sangat besar. Bukan saja untuk Yosua dan Kaleb, tetapi kepada seluruh bangsa Israel generasi yang kedua, bahkan mungkin juga yang ketiga. Hari ini, pada waktu firman Tuhan mengajar kita untuk hidup menurut perintah dan ketetapan Tuhan, adakah kita menyadari bahwa ketika kita melakukannya dengan setia, maka akan ada dampak, akan ada pengaruh yang akan kita sampaikan kepada keturunan yang berikutnya. Perhatikan ayat 19. Ayat 19 dikatakan di sana, Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap engkau pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup. Perhatikan baik-baik. Baik engkau maupun keturunanmu. Pertanyaannya adalah, berapa banyak di antara kita yang sungguh-sungguh mau hidup mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati, dengan membuktikannya lewat perbuatan kita setiap hari? Berapa banyak di antara kita yang mau meninggalkan warisan nilai-nilai kerajaan Allah dalam diri orang-orang di sekitar kita? Saudara, kiranya firman Tuhan pada hari ini boleh memberkati setiap kita, sekaligus mendorong kita untuk berkomitmen melakukan perintah, ketetapan Tuhan dengan sepenuh hati.
Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita persiapkan diri kita untuk kita masuk di dalam doa. Kita akan berdoa untuk beberapa hal. Dan kemudian di akhir doa kita akan mengakhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita satu dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kepadamu buat firman Tuhan yang bersama-sama boleh kami renungkan pada hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau masih menyapa setiap kami. Engkau masih memperhatikan dan mempedulikan kehidupan setiap kami. Bapa, Engkau sendiri yang menyelidik hati dan pikiran kami. Engkau sendiri yang mengenal kehidupan setiap kami. Apakah kami adalah orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi Engkau dengan segenap kehidupan kami? Apakah selama kehidupan kami adalah orang-orang yang sungguh-sungguh mau melakukan, mempraktekkan kebenaran firman-Mu di dalam segenap aspek kehidupan kami. Bapa, tolong setiap kami, Roh Kudus bantu setiap kami, supaya sungguh-sungguh kami dimampukan untuk kami melakukan firman-Mu. Sebagaimana firman Tuhan mengatakan bahwa firman-Mu itu bukan firman yang jauh, bukan firman yang terlalu sukar untuk kami pahami. Tolong kami Tuhan, untuk kami sungguh-sungguh punya hati yang mengasihi Engkau, sehingga di dalam kehidupan kami mau menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam kesempatan ini juga hamba mau berdoa bagi setiap jemaat yang berulang tahun di bulan November ini Tuhan. Secara khusus hamba berdoa buat jemaat yang Kau tambahkan usianya di bulan November ini. Bapak, hamba bersyukur, hamba berterima kasih buat kehidupan jemaat Tuhan yang Tuhan tambahkan usianya 1 tahun lagi di bulan ini. Bapak, Engkau yang mengenal mereka, Engkau yang mengetahui kehidupan mereka, bahkan Engkau yang mengetahui bagaimana keadaan mereka pada hari ini. Bapak, hamba berdoa biarlah kiranya kasih karunia Tuhan, berkat Tuhan dilimpahkan atas kehidupan mereka. Mereka menjadi pribadi-pribadi yang lebih mengerti akan kehendak Tuhan, yang lebih bersungguh-sungguh mau mengerjakan perintah dan ketetapan Tuhan, yang mau sungguh-sungguh menyadari, belajar berhitung berkat Tuhan yang begitu limpah dalam kehidupan mereka. Dan hari lepas hari mereka menjadi saksi-Mu di mana saja mereka berada. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kalau ada permohonan doa, kalau ada kebutuhan khusus yang mereka tidak bisa sampaikan Tuhan, Bapak, Engkau Allah yang mendengar setiap seru doa mereka, dan kami percaya Engkau akan sanggup mewujudkannya di dalam waktu dan dengan cara-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami pada hari ini juga mau berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan. Kami mau berdoa terus buat pemerintahan kami, baik itu pemerintahan kami di pusat, di daerah. Tuhan, Engkau campur tangan di dalam diri setiap pejabat-pejabat pemerintahan kami. Engkau campur tangan di dalam apa yang mereka kerjakan. Engkau campur tangan di dalam apa yang mereka usahakan. Tolong mereka Tuhan, supaya mereka sungguh-sungguh menjadi pejabat negara yang bertanggung jawab, yang sungguh-sungguh mengerjakan amanat yang ada pada pundak mereka dengan sepenuh hati. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hamba juga percaya bahwa setiap orang percaya, setiap umat Tuhan di negara ini, biarlah kami bersama-sama boleh melakukan bagian kami sebagai warga negara yang baik. Melalui aktivitas kami, melalui kegiatan kami, kami menyaksikan nama Tuhan, melalui cara kerja kami, melalui kehidupan keluarga kami, melalui interaksi kami dengan masyarakat. Tuhan, biarlah kiranya nama-Mu saja dipermuliakan. Kalau ada orang-orang percaya yang hari ini hidup di dalam jalan yang jahat, Tuhan berikan kasih karunia-Mu, kembalikan mereka kepada kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, hamba percaya Engkau masih bekerja di tengah-tengah hati dan pikiran mereka hari ini. Engkau sendiri yang tolong Tuhan, Engkau sendiri yang patahkan setiap usaha-usaha jahat yang dilakukan di dalam bangsa dan negara kami. Dan biarlah kiranya bangsa dan negara kami boleh sungguh-sungguh mencapai kemakmuran, kesejahteraan bersama seperti yang Kau kehendaki. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terus berdoa buat instansi kesehatan yang berjuang untuk penanganan pasien COVID-19. Tuhan, kami tidak henti-hentinya berdoa buat mereka, baik buat ketersediaan alat-alat pelindung diri, baik buat ketersediaan obat-obatan, peralatan medis, baik buat ketahanan mental, fisik para tenaga medis dimanapun mereka ditugaskan. Bapak, kami secara khusus mohon kasih karunia-Mu atas mereka, supaya mereka sungguh-sungguh diberikan kesehatan yang ekstra, diberikan kekuatan yang ekstra di dalam mereka menjalankan tugas dan tanggung jawabnya selaku garda terdepan di dalam
kondisi kesehatan yang seperti sekarang ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hamba juga mau berdoa buat sidang jemaat Tuhan. Di mana saja mereka berada, di dalam kondisi apapun, Tuhan limpahkan mereka dengan berkat-Mu. Jauhkan mereka dari perkara-perkara yang tidak berkenan dari hadapan Tuhan. Dan di dalam apapun yang mereka kerjakan, biarlah kiranya Tuhan memberkati. Tuhan limpah-limpahkan berkat. Tuhan limpah-limpahkan kasih karunia. Dan nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih. Secara khusus hamba juga mau berdoa buat sidang jemaat yang bergumul dengan sakit penyakit. Tuhan, hamba berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami percaya bahwa kuasa-Mu Tuhan tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Kami percaya bahwa kuasa-Mu masih sama dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Engkau memberkati mereka, hati mereka tetap tertuju kepada Engkau, hati mereka tetap terarah kepada Engkau, dan kami percaya kasih karunia-Mu, berkat-Mu limpah dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami menyerahkan doa ini, doa yang jauh dari sempurna ini, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Saya mengundang kita untuk kita bangkit berdiri. Bersama-sama kita akan naikkan Bapa, terima kasih. Mari kita angkat kedua belah tangan kita terima berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa, kuasa kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus, rahmat, damai sejahtera, kebaikan, sukacita dari Allah Roh Kudus dilimpahkan dalam kehidupan kita, mulai dari sekarang sampai Maranatha, yaitu ketika Dia kembali untuk yang kedua kalinya. Biarlah yang percaya bersama saya katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.